Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudaraku semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu sukacita di dalam Tuhan Yesus apapun adanya. Mari kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini dengan segala kerendahan hati, memohon tuntunan akan Roh Kudus-Mu, supaya diberi hikmat di dalam memahami kehendak-Mu, dan kami dimampukan dan diberi Tuhan kesetiaan dalam melaksanakan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Mari kita bersama membaca Alkitab yang kita perhatikan dari 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan 6. Dipersilahkan Ibu, Bapak, Saudara untuk membuka Alkitab masing-masing dari kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di sana saja, sejak engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu, dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat 7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu, dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya, dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikianlah
sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan yang menerapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hendak merenungkan firman Tuhan, yaitu berlaku adil pada sesama. Kalau jujur, kita mengakui bahwa memang tidak mudah untuk bisa hidup berlaku adil kepada sesama. Kenapa kita kadang tidak bisa adil berlaku terhadap sesama kita atau melakukan keadilan bagi orang lain? Ya, mungkin karena ada faktor yaitu subjektivitas yang ada dalam diri kita, karena orang tersebut masih saudara kita sehingga kita bela apapun perlakuannya atau perilakunya, perbuatannya, sekalipun salah. Terkadang kita membelanya dengan membabi buta, sementara orang yang berlaku baik, orang yang tidak salah, ketika ia bukan saudara kita atau bukan siapa-siapa kita, mungkin kita menjadi tidak berlaku adil di dalam memutuskan perkara atau hal-hal tertentu. Nah, itulah pada saat ini kita hendak bersama-sama belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana berlaku adil bagi sesama. Pada perikop yang kita baca tadi, firman Tuhan kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai dengan 6. Mengisahkan ketika Gehazi, bujang atau hamba dari Nabi Elisa yang menggantikan Elia itu bercakap-cakap dengan raja, maka datanglah seorang perempuan yang baru diceritakan oleh Gehazi kepada raja tersebut, yang intinya perempuan yang anaknya mati dan pernah dihidupkan oleh Nabi Elisa itu datang memohon keadilan, memohon pertolongan dari sang raja. Karena ketika ia pergi dari negerinya, dari rumahnya, dari ladangnya ke negeri orang Filistin, karena di sana ia bisa hidup sementara di negerinya, di Israel sedang terjadi kelaparan. Maka ketika di negeri Israel sudah kembali normal, baik, tidak ada kelaparan, perempuan itu beserta keluarganya kembali ke tempatnya. Dan apa yang didapatinya? Yaitu bahwa rumah dan juga ladang ia miliki 7 tahun yang lalu itu sudah berpindah tangan, sudah menjadi milik orang lain. Nah, disinilah si wanita ini beserta keluarganya tentunya menjadi kebingungan karena tidak punya tempat tinggal. Di mana ia harus berteduh, di mana ia harus tinggal. Nah, singkat cerita, sang raja ini sungguh raja yang bijaksana, di mana ia memutuskan bukan berdasarkan keinginan pribadi, kesukaan pribadi, tetapi apa yang semestinya memang harus dilakukan, apa yang harus diputuskan bagi rakyatnya, yaitu membela hak perempuan, membela hak anak, membela hak yang dimilikinya yang telah dirampas oleh orang lain tersebut. Maka sang raja itu mengutus bawahannya, mengutus hambanya untuk menyertai perempuan tersebut yang datang dengan anaknya, supaya mendampingi sampai ke tempatnya dengan pesan supaya mengembalikan semua hak-haknya. Nah, ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita juga berlaku adil dalam hidup ini? Sudahkah kita berbuat sebagaimana mestinya? Atau ketika kita memutuskan sesuatu masih dengan pertimbangan yang sifatnya itu subjektif. Subjektif itu artinya ya tidak objektif, tidak sebagaimana mestinya.
Karena kita tidak punya kepentingan apapun, maka kita tidak perlu repot-repot, susah-susah membela orang tersebut. Ya biarkan, karena itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita. Nah, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya, kita diajak oleh Tuhan melalui firman yang kita renungkan pada saat ini untuk bisa berlaku adil. Bagaimana ketika sebagai orang tua berlaku adil pada anaknya? Kalau kita memperhatikan anak kita yang besar dengan alasan dia lebih pintar, dia lebih baik, sementara kita punya anak yang kedua, tidak kita perhatikan karena dia anak yang tidak pintar, anak yang tidak membanggakan orang tua. Inilah sikap yang tidak adil bagi para orang tua, terlebih bagi anak yang merasa diperlakukan berbeda. Sekalipun anak kita berbeda satu dengan yang lainnya, tetaplah mereka adalah anak-anak kita. Mari kita mengasihi mereka dengan tulus, mengasihi mereka dengan baik. Tidak hanya mengasihi anak kita yang pintar, yang berprestasi, namun kita menyisihkan anak-anak kita atau anak kita yang tidak berprestasi, yang tidak bisa membanggakan kita. Kita percaya bahwa anak-anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Apapun adanya, mereka pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak selalu sama memang anak dalam satu kandung atau saudara kandung pun bisa berbeda. Jangankan saudara kandung, yaitu saudara kembar pun juga memiliki sifat yang berbeda. Atau mungkin dalam kita berbuat kasih kepada saudara kita. Kalau saudara kita itu menguntungkan kita, baik pada kita, maka kita juga berlaku baik memperhatikan mereka. Tetapi ketika ada saudara kita yang tidak kita pandang menguntungkan atau malah mungkin menjadi penalu, menjadi beban bagi kita, sehingga kita tidak mau peduli dengan mereka. Nah, inilah panggilan kita sekali lagi untuk berbuat adil kepada siapapun tanpa didasari, dilandasi oleh kepentingan pribadi kita, tetapi kita melaksanakannya karena itu adalah kehendak Tuhan, supaya melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita boleh merasakan kasih Tuhan, keadilan Tuhan melalui hidup kita yang tidak tebang pilih. Kiranya kita terus semangat dalam berjuang menjadi orang-orang yang bisa berlaku adil kepada siapapun. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudaraku, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersikap adil terhadap sesama kami. Sesama kami yaitu siapapun mereka. Tidak hanya saudara kami, tidak hanya keluarga kami, bahkan orang lain yang tidak kami kenal pun ketika membutuhkan pertolongan, bantuan, kami juga bisa bersikap adil, artinya berbuat sebagaimana mestinya, sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami terus rindu Tuhan untuk dapat hidup berbuat adil bagi sesama kami, tidak pilih kasih, tidak pilih-pilih hanya orang yang kami senangi, orang yang kami sukai, atau sahabat kami yang kami perhatikan, namun juga kami belajar untuk memperhatikan sesama kami siapapun ketika mereka sungguh membutuhkan pertolongan bantuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.